Di kamar di sebelah kiri tangga menuju loteng, kamar Aminah dulu, agak lama Bu Amah diam merenung. Tak sepatah kata pun diucapkannya. Tak juga kedipan mata atau helaan napas. Namun aku tahu pasti apa yang menggeletar di dalam dadanya. Terakhir, ketika membuka pintu kamar Pak Taryadi, Bu Amah menarik napas. Panjang dan pias. Kamar yang berbau kuburan. Dari kamar suram bertembok tebal itulah kematian Aminah berawal. Juga kematian Pak Taryadi sendiri. Badai berganti badai, karya Tuti Nonka. Narator Hanifah Abu Marzuki. Kami tinggal berdua. Pramono segera menyilakan aku duduk sambil mencari kursi untuk dirinya sendiri. Saya berterima kasih sekali atas kesediaan Dik Leli memperhatikan ibu. Keramahan Dik Leli membuat hidup ibu bergairah kembali. Ia berkata dengan suara rendah, "Apa yang saya lakukan bukan sesuatu yang berarti." Aku berkata dengan sesungguhnya, saya hanya melakukan apa yang menjadi kata hati saya. Bagi adik mungkin memang tidak berarti. Tapi yang tidak berarti itu besar sekali artinya bagi ibu. Ibu sudah mengatakan kepada saya tentang kepercayaannya menceritakan kisah keluarga kami pada Dik Leli. Adik betul akan menulis kisah itu? Pramono mengucapkan kata adik dengan kesan seolah-olah aku betul-betul adik kecil. Dengan menahan geli, aku menjawab, "Kalau Pak Pram tidak keberatan, saya akan menuliskannya. Saya tahu ini rahasia pribadi yang harus saya hormati." Pramono mengangguk-angguk. Diam sejenak. Dibilang keberatan, memang agak berat juga bagi saya. Tapi memang ada baiknya kisah ini ditulis. Sebab persoalan kami adalah persoalan manusia. Dan setiap manusia berhak mengetahui persoalan tentang diri mereka. Bagaimana? So idealis? Pramono mengakhiri kata-katanya dengan tawa. Aku tersenyum juga. Kepercayaan Pak Pramono justru membuat saya khawatir. Sahutku dengan jujur. Soalnya saya bukan para kitri yang bisa menghidupkan Kusni Kasdut lewat tulisannya. Bukan Yati Mariati Wiharja yang melukiskan Nipolok dengan begitu bagus. Bukan Agus MD dan Hussein yang mengisahkan kriminalitas Joni Sembiring dengan hebat. Tak apa, ibu saya toh juga bukan orang setenar Kusni Kasdut, Nipolok atau Joni Sembiring. Ibu saya hanya di antara begitu banyak wanita yang bernasib sama dengan dirinya. Seorang wanita yang sangat banyak berkorban untuk anak dan suaminya. Sejak kapan Pak Pram berpendapat begitu? Aku bertanya setengah menukas, ingat cerita Bu Amah bagaimana sikap anak lelaki ini dulu kepadanya. Pramono memandangku dengan kaget, lalu diam, tampak seperti menyesali diri. Sejak, ya,
Sejak saya tahu bahwa membina rumah tangga dan mendidik anak itu tidak mudah. Ia berhenti sejenak, lalu menyambung. Cerita Dek Leli akan lebih lengkap dengan tambahan bahan dari saya. Apa yang ingin Pak Pram tambahkan? Sahutku dengan gembira. Semakin banyak bahan tentu semakin baik, walau itu belum tentu berarti ceritanya akan menjadi bagus pula. Kini Pramono tidak lagi tersenyum dan tertawa. Ibu sudah menceritakan kepada Dek Leli tentang niat kami untuk bercerai. Ia bertanya perlahan. Ya, aku menjawab dengan perlahan pula. Tapi saya harap itu tidak perlu terjadi. Sayang sekali, itu sudah terjadi. Suaranya tetap lirih. Urusan pengadilan baru saja kami selesaikan. Kami tak mungkin hidup bersama dengan landasan dan tujuan yang begitu berbeda. Tapi sebelum menikah, Pak Pram sudah tahu perbedaan itu. Sekali lagi aku menyela. Iya, dulu saya baru mengetahui, tapi belum menghayati. Dulu kami baru punya konsep. Belum tahu bagaimana keadaan sesungguhnya bila konsep itu diterapkan. Selain itu, masing-masing dari kami sendiri berkembang dan menemukan nuansa-nuansa baru, kesadaran-kesadaran baru, pengertian-pengertian baru yang akhirnya makin menjauhkan kami satu sama lain. Sebab persoalannya bukan hanya kami berdua, tapi menyangkut anak-anak. Jiwa yang masih polos dan suci juga menyangkut Tuhan. Pihak-pihak yang sama sekali tidak boleh kami kalahkan hanya demi kepentingan kami sendiri. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, mengharap ia melanjutkan kata-katanya, dan ia mengabulkan harapanku. Dulu, saya mengira saya ini seorang demokrat sejati, termasuk dalam pendidikan anak-anak di bidang agama. Tapi setelah anak-anak itu betul-betul hadir, betul-betul makhluk hidup yang bergerak, bernapas dan berjiwa, ternyata saya tak bisa membiarkan mereka tumbuh dalam kekosongan rohani. Dengan apa yang dulu saya kira adalah sikap demokrat sejati. Bukan saja saya tak bisa, tetapi bahwa itu memang tidak betul. Aku mendengarkan tanpa menyela sedikit pun, juga ketika ia diam. Kita harus bersikap demokratis dalam banyak hal, termasuk dalam pembentukan pribadi anak, minat dan bakatnya. Tetapi demokrat bukan berarti lantas membiarkan anak mencari sendiri apa yang belum diketahuinya. Manusia tidak dilahirkan sebagai barang yang sudah jadi, seperti meja atau mobil. Manusia menjadi dan menemukan bentuk kemanusiaannya melalui proses. Seperti juga semua makhluk hidup menjadi dirinya melalui tahapan-tahapan dan evolusi. Anak kucing yang baru lahir belum bisa melihat, belum bisa berjalan, belum bisa membersihkan diri, belum bisa makan. Ia akan mempelajari semua itu melalui proses meniru dari contoh yang diberikan induknya. Begitu juga tunas yang baru tumbuh dari sekeping biji, belum akan bisa berbunga, belum bisa berbuah, belum bisa berbiak. Nah, kalau makhluk-makhluk yang lebih rendah saja menemukan bentuk diri mereka melalui proses, apalagi manusia.
makhluk yang paling kompleks. Dan dalam proses penemuan dirinya, manusia butuh bimbingan seperti anak kucing butuh contoh dari induknya. Pramono berbicara dengan lancar dan pasti, seperti dosen Pancasila yang sepanjang jam kuliah tak henti-hentinya mengoceh. Aku tak tahu apakah kelak aku akan bisa menuliskan kembali kata-katanya dengan persis. Lebih dari itu, manusia memiliki unsur jiwa yang justru sangat peka terhadap pengaruh pendidikan. Orang bisa baru mulai belajar membaca pada usia 20 tahun. Dalam beberapa tahun ia akan sama pandai dengan orang yang sudah mulai belajar membaca pada usia 6 tahun. Tetapi orang yang baru mulai belajar agama pada usia 20 tidak akan memiliki jiwa religius sedalam orang yang mulai hidup dengan napas keagamaan sejak bayi. Inilah bedanya, Dek. Membaca adalah skill yang bisa dipelajari seketika. Tetapi jiwa keagamaan harus ditanamkan sejak kecil, harus ditimbulkan, harus terus-menerus dipelihara. Membiarkan anak memilih agamanya sendiri adalah sikap yang tak bertanggung jawab, tak mendidik. Sungguh, Dek, ini saya sadari betul setelah melihat kasus yang dialami kawan saya. Ia tak bisa memilih agama karena dilihatnya semua agama betul dan baik. Ia bertanya mengapa saya memilih agama Islam. Padahal agama-agama lain juga mengajarkan kebaikan, kebenaran, kedamaian dan segala macamnya. Saya sukar menjawab, karena saya memeluk agama bukan dengan kriteria-kriteria tertentu. Karena jiwa saya bergetar dalam suasana agama tersebut. Nah, jiwa seseorang hanya akan sungguh-sungguh bisa bergetar kalau semenjak kecil ia sudah diperkenalkan dengan sumber getaran itu. Kecuali dengan mukjizat Tuhan tentu. Inilah yang terutama menguak kesadaran saya untuk memberikan pendidikan agama secara semestinya kepada anak-anak saya. Pramono berhenti bicara. Kurasa ia membutuhkan minuman untuk membasahi tenggorokannya setelah bicara sepanjang dan sesemangat itu. Tapi ia sendiri seolah-olah tak merasakannya. Seolah-olah ia berhenti hanya untuk memberi kesempatan padaku agar bisa bernapas, bukan bagi kepentingan napasnya sendiri. Ia memandang nanap-nanap padaku, berusaha menyelidiki apakah aku, si adik kecil ini, bisa menangkap apa yang dikatakannya. Lalu ketika ia berbicara lagi, suaranya telah menjadi rendah dan lambat. Lebih dari itu, apakah kita tidak ingin berterima kasih kepada Tuhan dengan cara mengajak umat yang lain ikut berbakti kepadanya? Kita bahagia oleh kehadiran anak-anak kita. Bagaimana mungkin kita tidak mengucapkan terima kasih atas kebahagiaan yang telah diberikannya dengan mengajak anak-anak kita bersujud kepadanya? Anak-anak adalah karunia-Nya, dan karena Dia yang mengaruniai, maka sesungguhnya Dialah yang memiliki. Bagaimana mungkin kita membiarkan anak-anak kita, makhluk miliknya itu, tidak kenal pada Dia? Tanpa Tuhan mengatakan pun, akal kita sudah bisa mengetahui bahwa itu tidak betul.
Semua agama memang baik. Semua adalah cara menuju kepada Tuhan. Tetapi apakah cara lalu menjadi tidak penting? Kita sudah banyak sekali melihat contoh. Tujuan baik, tapi cara salah, jadinya salah juga. Persoalannya kemudian, manakah cara yang betul itu? Ini tidak bisa diperdebatkan, karena lalu menyangkut keyakinan dan iman masing-masing. Ibu, maksud saya Bu Nana, berpendapat sama seperti Pak Pram. Aku menyumbangkan suara setelah begitu lama membiarkan ia berbicara sendiri. Semula ia pun tak begitu memikirkan hal ini. Tapi setelah melihat kesadaran saya bangkit, ia pun menemukan kesadarannya sesuai dengan imannya. Itulah tandanya orang beriman. Bila ia mendengar ajaran agama lain, makin kuat getaran agamanya sendiri. Saya menghargai dia sepenuhnya, seperti dia juga menghargai saya. Tetapi rasa penghargaan yang tulus itu tidak dapat mencegah kami untuk memutuskan berpisah. Yang kami butuhkan bukan saja rasa saling menghargai, tetapi juga persatuan jiwa yang sedalam-dalamnya. Kita memang harus bertetangga dengan baik, ramah, rukun, dan menghormati pemeluk agama apapun. Tetapi itu tidak bisa lantas dibawa ke dalam sebuah pernikahan. Sebab pernikahan berkaitan dengan anak, dan anak berkaitan dengan Tuhan, pencipta anak-anak kita. Pramono menghela napas panjang, kelihatan puas setelah menumpahkan segenap gejolak hatinya kepadaku. Anak-anak sudah diberitahu tentang perpisahan ini? Aku bertanya hati-hati. Pramono sebentar tadi berlega hati, kembali menarik napas berat. Apa boleh buat, terpaksa kutanyakan itu padanya. Inilah bagian yang terberat dari tugas kami. Menerangkan kepada anak-anak mengapa papa dan mamanya berpisah, mengapa mereka juga harus berpisah dengan adik-adiknya. Mau tidak mau, mereka lalu menjadi korban. Ini tidak bisa dihindari. Tapi berkumpul terus justru akan mengorbankan mereka lebih parah. Anak kami 4 orang. Kalau kami bagi adil, 2 orang ikut agama saya, dan 2 orang lagi ikut agama ibunya. Mereka semua justru akan bingung mengapa satu sama lain dididik dengan cara yang berbeda-beda. Mengapa papa dan mamanya juga berbeda-beda. Kondisi yang membingungkan seperti ini tidak mungkin membuat jiwa religius mereka tumbuh dengan baik. Aku diam merenungkan kata-katanya. Coba bayangkan. Taruhlah Lini dan Lita, 2 anak kami yang besar, dididik dengan agama saya. Lalu 2 adiknya yang lain, Reza dan Agung, yang menjadi hak ibunya, ingin ikut belajar sholat dan mengaji, karena setiap hari melihat kakak-kakaknya melakukan ibadah itu. Bagaimana? Kalau kami melarang, dengan alasan apa? Bagaimana pula akibatnya bagi jiwa anak-anak itu? Sebaliknya, kalau kami mengizinkan, bagaimana perasaan ibunya? Itu bisa menjadi sumber pertengkaran yang parah, yang menyinggung perasaan karena berkaitan dengan soal agama.
hal paling sensitif bagi setiap pemeluk agama yang baik. Demikian juga sebaliknya dengan saya. Saya tentu tak rela kalau Lini dan Lita ingin dibaptis misalnya. Begitulah. Saya tidak tahu bagaimana suami istri yang berbeda agama bisa hidup dengan tanpa persoalan. Jadi, Pak Pram membawa Lini dan Lita, sementara Bu Nana memiliki Reza dan Agung. Aku bertanya. Begitulah. Pertimbangan kami, Agung dan Reza masih lebih banyak membutuhkan perhatian ibunya. Ia sendiri, maksud saya Nana, punya karir yang baik. Saya tak perlu mengkhawatirkan nasib anak-anak saya di tangannya. Kepribadiannya sangat kuat. Ia akan mendidik Agung dan Reza dengan penuh tanggung jawab. Berapa umur Agung dan Reza? Reza 5, Agung 3. Kalau saya boleh berpendapat, pembagian ini sebenarnya terbalik. Oh ya? Bagaimana? Pramono bertanya setengah kaget, setengah heran, setengah tersinggung. Saya rasa lebih baik Pak Pram membawa anak-anak yang masih kecil. Mereka akan lebih mudah menerima ibu baru. Lain halnya dengan Lita dan Lini. Mereka sudah terlalu lama mengenal ibu mereka. Mereka akan lebih sukar berkompromi dengan ibu baru. Apalagi mereka anak perempuan. Meskipun begitu, saya harap semuanya akan berjalan baik. Saya belum berpikir untuk segera menikah lagi. Pramono menjawab dengan cepat. Kalau Pak Pram benar-benar ingin mendidik Lita dan Lini dengan sebaik-baiknya, memberikan kehidupan yang sehat dan seimbang lahir maupun batin, mereka harus punya seorang ibu yang tidak saja menyayangi dan mendidik mereka dengan baik, tapi juga memberikan bimbingan agama yang benar. Tidak sedikit ibu tiri yang berhasil mencintai anak-anak suaminya seperti ibu kandung mereka sendiri. Pria di hadapanku membutuhkan waktu lama untuk menjawab. Mungkin Dek Leli benar. Akhirnya ia bergumam. Lalu ditatapnya aku dengan mata sunyi. Sebenarnya, saya sangat mencintai ibu mereka. Tetapi saya juga mencintai dan tunduk kepada Tuhan. Dan saya harus memilih. Aku menghela napas diam-diam. Persoalan manusia terlalu rumit untuk diselesaikan hanya dengan satu jawaban. Setiap manusia adalah misteri bagi setiap orang selain dirinya sendiri. Bahkan tidak jarang bagi dirinya sendiri juga. 2 hari kemudian, rumah besar yang kekar itu tercelup dalam suasana keharuan. Sebuah koper berisi barang-barang Bu Amah yang tak seberapa sudah masuk ke bagasi mobil. Semua gordin, fitras, taplak dan spray sudah dilipat dan dimasukkan ke dalam almari, sebab rumah itu bakal kosong. Dengan sikap hening yang menggores hati, Bu Amah membuka pintu demi pintu, menjenguk ke dalam, beberapa saat memandangi segenap isinya, lalu menutupnya kembali dengan perlahan. Aku menemani beliau juga dengan hening. Sementara orang-orang lain, Bu Laminah, Resti, Pramono, Mas Yudi, dan beberapa tetangga yang selama ini banyak membantu, duduk berbincang-bincang di ruang tamu.
Di kamar di sebelah kiri tangga menuju loteng, kamar Aminah dulu. Agak lama Bu Amah diam merenung. Tak sepatah kata pun diucapkannya. Tak juga kedipan mata atau helaan napas. Namun aku tahu pasti apa yang menggeletar di dalam dadanya. Terakhir, ketika membuka pintu kamar Pak Taryadi, Bu Amah menarik napas, panjang dan pias. Kamar yang berbau kuburan. Dari kamar suram bertembok tebal itulah kematian Aminah berawal. Juga kematian Pak Taryadi sendiri. Sesuatu terasa menekan dadaku begitu deras. Perlahan aku mundur dan memalingkan wajah dari kamar yang sudah bertahun-tahun hanya dihuni oleh debu dan kekosongan itu. Semula Bu Amah akan menyerahkan kunci kepadaku agar aku dapat selalu menengok rumahnya. Tetapi aku meyakinkan beliau bahwa Bu Laminah lebih pantas memegangnya. Dan sesungguhnya aku memang tak akan gembira harus memasuki rumah kosong itu sendirian. Rumah yang muram dan menyimpan banyak duka. Tetapi aku berjanji akan selalu memperhatikan halamannya. Mata Bu Laminah berlinangan ketika berjabat tangan dengan adiknya. Dan air mataku menetes ketika Bu Amah memelukku. Pisau kuning itu bergerak lambat, seolah ingin meresapkan saat-saat perpisahan itu ke segenap pori-porinya. 4 pasang mata kami mengikuti mereka pergi dengan keharuan mencekik leher. Bu Amah duduk di depan, di samping anak lelakinya. Lita dan Lini duduk dengan diam tenang di belakang, mengerti bahwa itu bukan saatnya untuk bermain dan berolok-olok. Tak seorang pun dari kami tahu apakah bocah-bocah itu mengerti apa yang sudah terjadi dalam kehidupan nenek, ayah, dan ibunya. Bu Laminah dan Resti pun tidak merasa perlu untuk tinggal lebih lama. Kami, aku dan Mas Yudi, mengantarkan sampai ke mobil mereka yang diparkir di halaman sebelah utara. Kini, tinggallah aku dan Mas Yudi berdiri di halaman yang terasa makin sunyi. Tanpa sadar, aku menghela napas. Jangan sedih. Mas Yudi mengusikku. Aku kaget, menggeleng, dan tersenyum. Tidak, aku hanya berpikir, alangkah mudahnya manusia menjadi sedih dan menjadi bahagia. Sedih dan gembira itu sebenarnya satu, Dek. Seperti 2 sisi mata uang logam. Bergantian menghampiri kita, tapi sesungguhnya tak pernah terpisahkan. Dan mendadak aku ingat sajak yang ditulis Khalil Gibran tentang suka dan duka dalam buku ajarannya, Sang Nabi. Semakin dalam sang duka menggoreskan luka ke dalam sukma, maka semakin mampu sang kalbu mewadahi bahagia. Bukankah piala minuman pernah menjalani pembakaran ketika berada dalam pembuatan? Dahulu bukanlah seruling menghibur insan. Sebilah kayu yang pernah dikerati tatkala ia dalam pembikinan. Apabila engkau sedang bergembira, mengacalah dalam-dalam kelubuk hati. Di sanalah nanti engkau dapati bahwa hanya yang pernah membuat derita berkemampuan memberi bahagia. Apabila engkau berduka cita, mengacalah lagi ke lubuk hati.
Di sanalah pula kau bakal menuai bahwa sesungguhnya engkau sedang mengisi sesuatu yang pernah engkau syukuri. Mas Yudi menggenggam tanganku. Dalam genggamannya terasa tanganku, sepenuh diriku, hangat dan penuh kekuatan. Perlahan-lahan kami berjalan kembali ke rumah. Sekali kutoleh rumah di belakang kami. Seperti kami semua, ia pun tercekam dalam keharuan. Namun pastilah ia lebih banyak bersedih, karena kini ia betul-betul sendiri. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.